Berarti yang nawar 50.000 per meter itu siapa? Itu lurah. Itu lurah. Ada ini apa namanya, saya lagi sholat itu ada api, ada asap, jadi semua gelap. Karena ini juga tengah malam jam 12 itu ada yang nyekek gitu, dicekek sama orang itu. Ada yang menyekek? Bukannya setahun, 2 tahun, puluhan tahun anak saya diteror terus sampai sekarang nggak berhenti. Oh, Mas, lagi pada ngerujak ya? Ada 2 orang yang Bu Ani langsung bilang di depan orangnya sendiri pun kena mental ya Bu ya? Aturan Pak Lurah ini ngebimbing rakyatnya. Masa rakyat dibohongin terus? Nggak boleh begitu. Sabar Bu. Sabar Bu. Yo, what's up bro? Selamat datang di Omah Bang Breu TV. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal kedatangan narasumber yang lagi-lagi berurusan sama oknum pemerintah setempat. Dan kalian bisa bayangin ya, ketika kalian punya tanah beribu-ribu meter dengan harga yang sangat tinggi, lalu tiba-tiba ada oknum lurah yang datang menawar dengan harga seanjlok-anjloknya. Gimana perasaan kalian? Oke teman-teman, jadi seperti biasa ketika ada tamu datang ke Omah Bang Breu tentunya ada ritual. Yang mana ketika ada tamu datang ke rumah, kita wajib menyuguhkan minum. Bu Ani silakan diminum dulu minumnya. Nah, Bu Ani gimana nih kabarnya nih? Kabarnya baik, saya mau cerita ini tentang tanah orang tua. Waktu itu beli tanah semeter 5.000, semeternya 5.000. Per meter 5.000 rupiah? Oke. Waktu dulu, zaman dulu itu. Tahun berapa tuh Bu Ani? Tahun berapa ya? Saya nggak tahu itu tahunnya. Soalnya udah 30 tahun saya di situ. Sudah 30 tahun, oke. Iya, di situ. Nah, sekarang ini tanah ini orang-orang itu mau diambil sama itu orang yang si penjual ini. Jadi saya ini nggak mau, masih bertahan di situ. Nah, waktu itu saya ini ke rumah lurah. Rumah lurah itu mau balik nama saya. Terus kata lurah gini katanya, itu kan tanah itu masih blong barat motor sebelah katanya gitu. Terus saya ini ngomong, saya ini Pak Lurah mau balik buku, ada duit sedikit ganti nama gitu. Terus kata dia ini itu bilang dulu sama Jaro katanya. Ntar kalau udah Jaro siap, saya juga siap katanya gitu. Jadi saya ini udah ke rumah Jaro, balik lagi ke rumah Lurah. Kata Lurah ini udah nggak bisa, ini kan suratnya udah nggak ada kata dia. Udah nggak ada kan bisa Pak, kata saya, mau bikin surat lagi ganti nama itu udah nggak bisa kata dia. Kenapa nggak bisa? Suratnya udah nggak ada kata dia gitu. Nah terus itu udah nggak ada tuh, sepi 10 tahun yang udah tuh timbul lagi, rame lagi tuh. Udah begitu kata saya gini, kan itu dulu minta surat sama
Ibu Arwina, kata Ibu Arwina itu hilang, karena kebakar atau entah kemana, nggak tahu kata dia gitu. Jadi surat itu nggak adalah ceritanya. Nah sekarang begini, Pak Lurah, saya mau lanjut apa enggak ini, kata dia. Oh enggak dah, kata dia gitu. Terus kata Lurah ini, sekarang suratnya udah apa kan balik buku itu kan gede, kata dia harganya. Kata ini saudara saya sepi lagi tuh, nggak datang lagi ke situ. Saudara saya ini udah sepi. Nah dia timbul lagi tuh, saudara saya bagaimana itu, katanya. Kata saudara saya, udah gimana, Lurahnya udah nggak mau digituin sama saya. Ya udah kalau begitu, lama-lama tuh. Terus saya ini ditanya-tanya sama orang-orang itu, orang kampung itu, surat tanah itu nggak ada suratnya, kata dia. Kata siapa nggak ada suratnya? Kan saya tahu suratnya. Ini saya megang jual belinya. Oh, tapi, megang AJB-nya. Megang AJB-nya. Terus yang aslinya sama orang-orang itu, kata saya. Berarti Ibu Ani ini pegang AJB fotokopiannya? Iya, pegang fotokopiannya. Yang aslinya di mana? Iya, yang aslinya di situ, di Lurah. Oh, diambil Lurah. Jadi saya ini mau minta bolak-balik, nggak ada, katanya hilang atau kebakar apa gimana, kata dia gitu. Nah, kan hilang kebakar kita nggak tahu, katanya, kata dia gitu. Itu pajak itu juga ada suratnya tahun berapa kali, saya itu udah nggak tahu, kata saya gitu. Nah, Ibu Ani tahan dulu. Jadi di situ tuh harga pasaran tanah di sana per meter berapa? Waktu itu 8,5. 850.000. Oke. 850.000 itu kalau dia itu nawarnya 50 aja. Oh, jadi pasaran di sana itu sebenarnya 850.000 per meter. Iya. Lalu Lurah datang ke rumah Ibu Ani. Saya datang ke sono. Oh, Ibu yang datang ke rumah Lurah. Kata Lurah gini, ini kalau mau segitu kalau mau segitu, katanya kesini lagi. Enggak, saya nggak mau. Pak Lurah, ini zaman dulu aman, zaman sekarang lain lagi. Harga dulu itu kan emang murah, tapi harga sekarang beda. Enggak, sebentar. Ibu Ani datang ke rumah Lurah atau ke kantor Lurah? Ke rumahnya. Ke rumah Lurah. Tujuannya untuk? Kan saya dipinjemin sama dia uang tuh. Oke. Dipinjemin uang. Nah, si orang itu datang ke rumahnya, saya diajak. Diajak sama dia. Lurah itu nggak ngomong apa. Datang saya dikasih uang sama dia 100 juta itu, tapi bukan 100 juta. Kalau 100 juta itu dompet juga penuh. Ini cuman segini tebalnya. Nah, udah begitu dikasih duit segitu, kata dia 100 juta. Terus saya pulang itu terus disimpan sama orang itu, bukan saya yang megang. Oh, duitnya bukan di Bu Ani? Bukan. Di siapa ini duitnya? Di orang ini apa? Orang onom. Enggak, itu tuh siapa dia? Ini dia masih ini juga sih, masih saudara juga sih. Masih saudara sama Ibu, oke. Masih saudara itu, dia ini ngebohongin saya juga, katanya tanah ini udah dijual 350, kata dia gitu. 350.000. 350 juta. 350 juta. Tapi uang itu saya nggak terima segitu, nggak terima. Jadi Ibu Ani nerimanya berapa? Itu Kak 100 juta itu. 100 juta. Tapi saya nggak ngelihat duitnya 100 juta apa berapa, saya nggak ngelihat. Soalnya kan di amplop, jadi itu langsung dibawa pulang. Saya nggak berani megang duit itu. Gitu. Jadi saya ini kalau mau minjem ke rumah dia itu, ke rumah orang itu. Ke rumah orang yang tadi saudaranya Ibu Ani. Tapi ngakunya sih besan sama saya. Emang anak saya kawin sama saudara dia. Oh. Jadi kata dia itu besan. Sebentar nih Bu Ani. Bu Ani kan ke rumah Lurah, lalu dikasih 100 juta. Akad 100 juta itu apa nih? Lurah itu ngasih akadnya apa? Kata dia nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong B, nggak ngomong A, enggak. Kata dia, ada nggak ya duitnya, kata dia gitu. Tapi Bu Ani tahu nggak pas dalam perjalanan tuh dari rumah
ke rumah lurah tuh tahu nggak tujuan Bu Ani tuh ke rumah lurah ngapain? Saya itu diajak sama orang itu. Berarti nggak tahu Nggak tujuannya tahu. mau ngapain. Oke, boleh tahu nggak sih namanya siapa tadi saudaranya? Saya lupa Ustadz apa kan sih namanya itu. Lupa saya. Oke, terus? Terus itu dikasih itu duit, saya bawa pulang, saya nggak megang, orang itu yang megang, tapi kalau mau dipakai saya pinjem sama dia. Oke. Gitu. Kalau mau pakai saya ngambil sama dia pinjem. Terus udah gitu terus kata dia gini, udah katanya jual aja, kalau segitu mah kan banyak itu duitnya segitu, saya nggak mau lah, ntar kalau saya dijual, kalau punya sendiri, kalau yang lain gimana? Pada ngambek sama saya nggak mau, itu kan saudara banyak, kata saya, anak banyak, saya nggak mau diambilin sama saudara-saudara, kata saya gitu. Ini si orang ini yang saudara ini saya sama Lura itu udah gimana sih, udah ketawa-ketawa, udah ngobrol-ngobrol gitu. Okay. Jadi dalam hati saya nih udah pasti nggak benar lagi nih, nggak beres. Saya udah berapa kali ini tanah kalau ada yang mau beli gagal, ada yang mau beli gagal, udah 3 kali yang mau beli gagal terus, tapi dijaga-jaga aja. Udah jadi itu tanah 8,5 itu. Nah itu ada yang jahatin lagi, jadi nggak jadi lagi. Jahatin apa tuh? Jahatin, didatengin binatang gitu, apa macan apa gimana gitu. Jadi si orang itu takut yang beli tanah itu. Jadi ini kemarin yang beresin tanah ini nggak ada kabar, nggak ada cerita, tapi nama saya udah ada di situ. Itu kata dia, tenang aja Bu, kan Ibu udah punya surat nama Ani Binjaya, kata dia gitu. Udah jangan takut, kata dia gitu. Tapi sekarang ini nggak ada kabar, nggak ada cerita, jadi saya ini mentok, udah kesono kesini udah mentok. Bagaimana ini caranya, kata saya gitu. Nah sekarang bagaimana caranya ini, orang itu nggak muncul sampai sekarang. Sekarang ini anak-anak itu pada angut gitu. Enggak, sebentar nih Bu Ani, berarti yang nawar 50.000 per meter itu siapa? Itu Lurah. Itu Lurah. Nawar 50.000 per meter. Iya. Nah itu Ibu gimana tanggapan Ibu pas ditawar sama Lurah itu? Tanggapan saya begini Pak Lurah, zaman dulu aman, zaman sekarang beda. Zaman dulu iya aja segitu, kalau zaman sekarang kan beda. Ya kan wajar lah kita punya ada lebihnya. Kan kita bukan boleh maling, bukan boleh ngerampok, kan itu boleh ahli waris orang tua. Jangan pun orang lain, saudara juga nggak boleh sembarangan jual itu, kan itu ahli waris. Kalau nggak kumpul, nggak paket sama saudara-saudara itu nggak bisa. Soalnya itu masih ahli waris sama-sama, jadi satu persatu kudu damai dulu. Nggak sembarangan begitu nyana ngasih uang terus diterima. Saya nggak nerima. Kata saya gini, Pak Lurah, itu kalau segitu saya nggak nerima. Kata Pak Lurah gini, sabar, kata dia gitu kan. Itu nggak boleh begitu Pak Lurah. Saya wates ini, Bapak Lurah nawar segitu, saya nggak mau, gugur ini hari ini, kata saya gitu kan. Nggak jadi, udah gugur. Kata Lurah gini, sabar aja dulu, kata dia gitu. Lalu persoalan yang 100 juta itu tuh saya masih penasaran tuh. Itu gimana 100 juta itu? 100 juta itu saya nggak dibuka, duitnya orang itu yang megang, tapi udah dipulangin separoh. Separoh tuh berapa tuh Bu? Itu berapa, hampir 50 kayaknya. Berarti udah kepake 50. Kurang 50 juga. Sekarang kata dia 100 itu, tapi saya belum jelas lihat duitnya. Orang itu yang megang, berarti itu dia bukan 100 juta. Kalau 100 juta kan dihitung di depan mata saya nih, baru dipasrahin gitu. Maksud saya. Jadi dia itu duit di amplop 100 juta aja, kata dia gitu ngomongnya. Jadi yang Ibu Ani terima berapa? Ya itu dia tadi, yang 100 juta itu. Kata dia 100 juta, tapi belum dihitung sama dia, belum dibuka sama saya. Dia ngomongnya 100 juta aja gitu aja. Terus duitnya dibawa sama dia? Sama orang itu yang sama orang itu. Berarti Ibu nggak megang seperak pun? Enggak.
Sepeser pun. Enggak. Jadi kalau mau dipakai saya minjem sama dia itu. Nah, yang ibu sudah ambil tuh berapa tuh yang mau pinjem itu? Yang minjem saya. Iya. Kalau itu yang saya ingat mah cuma 32. Berarti 33. udah terpakai 32 juta. Nah, lurah itu tuh nagih nggak 32 jutanya? Enggak nagih. Soalnya adanya ngurus dia nggak mau minta, kata dia takut duit kita pulangin, kata dia. Kalau dipulangin, saya juga mulangin nggak tahu, soalnya nggak boleh ngikut sayanya, takut ketahuan kali berapanya kita nggak tahu kan sayanya. Jadi saya mau ikut nih nganterin bayar itu duit, pulangin. Jangan ngikut kata dia. Ya saya aja yang nganterin kata dia gitu. Nah waktu itu sepi lagi tuh. 3 bulan kemudian timbul lagi. Nah ada lagi yang nawar, berapa ini kalau mau dijual kata dia. Lah saya mah kalau belum pas hati saya kalau mau dijual lah, soalnya pada bohongin terus kata saya gitu. Saya nggak terima ini orang nawar ini nawar itu berapa saya nggak terima kata saya gitu. Soalnya orang ini pada ngebohongin terus, bukannya bener-bener gitu ngebantu saya gitu. Jadi orang-orang ini gimana sih, udah biarin dia jangan diiniin katanya, kita pinggirin aja katanya gitu. Pinggirin tuh maksudnya gimana tuh? Pinggirin itu jangan sampai nemenin gitu. Itu siapa yang bilang? Orang-orang kampung. Orang-orang kampung. Itu kan tanah nggak ada suratnya. Kata dia si Jaya mah nggak punya apa-apa kata dia. Siapa bilang nggak punya apa-apa nih, ngomongnya sama anaknya kata saya gitu. Itu dia nggak punya apa-apa, kata dia. Suratnya nggak ada, siapa bilang nggak ada, kan ini ada buktinya kata saya. Kalau nggak ada, mana saya bertahan di situ. Oh, berarti yang ini termasuk tanah ibu juga nih? Ya. Oh, tapi udah izin pasang itu? Enggak izin. Nggak ada izin. Kalau hujan banjir. Nah, kan kemarin aku kan sempat ke rumah Bu Ani juga tuh ya. Iya. Dan Bu Ani kan sempat cerita tuh setelah tawar-menawar harga nggak masuk, mulai banyak kejadian nggak masuk akal tuh Bu Ani ya. Iya. Kayak contohnya kemarin tuh sempat cerita pas lagi sholat ada apa Bu Ani? Ada ini apa namanya, saya lagi sholat itu ada api, ada asap, jadi semua gelap. Jadi saya ini sholat ini tetap sholat di situ, nggak ini apa namanya, nggak kabur, nggak apa, bertahan saya ini. Bertahan itu ini di belakang ada yang gebuk nih, belakang udah bertahan aja. Nah begitu saya minta sama Allah yang kuasa, ya Allah ya cobaan ini berat amat ya Allah kepada saya ya Allah, tolong dibantu ya Allah, terus asap hilang itu semua. Nah yang pas ibu lagi sholat terus tiba-tiba dikelilingin api sebelah mana Bu? Sini. Ini kan udah ya. Di sini saya ini sholat di sini. Dulu tapi nggak seberantakan ini ya, dulu rapi? Rapi, ini kan udah lama. Oh pas ibu sholat dulu di sini banyak api. Iya, api, asap. Ini dapur nih ya. Iya. Kalau ibu tidur di mana? Di sini. Di sini. Iya. Bareng sama siapa? Yang anak-anak. Sama anak-anak. Tiga ini. Oh bertiga jadi di situ. Iya. Ini kamar mandi. Iya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus ada lagi nih yang resek itu ada ular kalau Ular? Iya. Ular apa itu? Nggak tahu ular apanya. Nah itu kalau mau sholat isya itu pasti dia seliwer gitu. Bolak balik. Kalau mau digebuk itu nggak ada. Kalau mau digebuk itu nggak ada. Nah sekarang saya membuka pintu itu ada kelabang di pintu, ngedadak saya membuka pintu langsung ini diantep nih tangan saya. Oh. Diantep sama kelabang itu. Nah udah begitu saya jam 4 ke rumah sakit
rumah sakit tutup tuh bulan puasa kan, tutup. Jadi balik lagi ke rumah, minta bako sama besan, diobatin nih tangan. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, sembuh. Terus ini anak saya kena lagi nih, si Oni itu yang punya bayi itu. Dia Kena anaknya umur 1,5 tahun. Kena apa? Karena ini juga tengah malam jam 12 itu ada yang nyekek gitu, dicekek sama orang itu. Ada yang mau nyekek? Ada yang nyekek, terus saya kelepekan nih, kemana ini malam jam 12 ini nyari orang, nggak ada orang, udah sepi. Terus mantu saya ke sono, ke rumah orang tuanya, udah ke sono aja minta air. Begitu dia nyampe ke sono disiram sama air dangdang itu, sama air kukusan, dipoprok palanya. Alhamdulillah sekarang sembuh, ditolongin sama mertuanya itu. Ini apa namanya, udah hati-hati sekarang kata dia. Orang-orang itu, ya Allah ya Rasulullah, kata saya, enggak ada habis-habisnya ini cobaan ya Allah, kasihanilah hamba ini ya Allah, keluarga hamba, kata saya gitu. Terus ada lagi kena ini namanya si Dina. Si Dina itu kenanya galak. Begitu kena dia teriak-teriak, dibakarin pakaian apa, surat-surat apa dibakarin sama dia semua. Si Dina itu ngamuk 2 hari. Ngamuk itu ngambil ayam orang, diseret sama dia, gigit, dimakan. Hah? Dimakan? Dimakan hidup-hidup? Digigit sama dia, dimakan, diseret. Terus orang kampung itu keluar semua. Tuh si Dinasnya itu mengambil ayam orang, dimakan sama orang, ditarik sama sepeda, naik sepeda kecil tuh, sepeda anak-anak. Jadi anak saya juga, sepeda anak saya. Dibawa ke situ muter tuh ke jalan-jalan. Orang rame tuh di kampung, kata dia, kenapa itu si Dina, kenapa? Nggak tahu, itu ngedadak, kata saya gitu. Makan ayam orang, ngambil ayam orang, dia juga kalau normal nggak mau begitu. Tapi sebelumnya pernah nggak begitu? Nggak pernah. Jadi ini orang-orang ini pada bingung tuh, dia begitu, nggak tahu. Ya saya juga nggak tahu namanya orang kedadak. Udah gitu, udah terus masuk dia ke rumah kiai, diobatin. Ini mah kena gaib katanya, kata orang itu. Terus kata saya, udah yang penting kita sehat, asal sehat kudu sehat lagi, kata saya gitu. Biarinlah, udah orang-orang itu emangnya keterlaluan, kata saya gitu, sama anak-anak keluarga saya, kata saya gitu. Terus anak saya ini udah sembuh tuh, alhamdulillah. Terus ada lagi cucu si Riki itu yang kemarin itu ya. Dia juga ngedadak itu jam 4 hangat lagi, soalnya udah bolak-balik ke rumah sakit Grogol. Saya juga udah capek, udah ngurusin anak dari kecil, udah gedenya orang-orang yang jahatin, yang orang tuanya juga nggak pernah ngegebuk juga. Orang itu tuh pada ngejahatin semua. Kata saya, ya Allah ya Rasulullah, mudah-mudahan orang-orang itu boleh dibuka pintu hatinya, tunjukkan jalan benar ya Allah ya Tuhan. Tolonglah hamba ini, keluarga hamba, jangan sampai satu kejadian lagi ya Allah, kata saya begitu. Terus ada lagi nih si Riki yang tadi saya ngomong ini, kata dia gini, Mani, ini kenapa itu jadi begini? Nggak tahu, Mani dia nggak tahu kan. Terus begitu dia kena, dicangcang. Cangcang tuh apa ya? Dirantai, dicangcang, dirantai di kaki. Kata dia gini, Mani kenapa jadi begini? Nggak tahu, Mani juga cuma masih rada sadar, rada enggak kan. Begitu ngomong begitu, ngamuk lagi dia. Ngamuk lagi ini, si Dina ngamuk, dia ngamuk. Itu dicangcang, di situ satu, di sini satu. Jadi itu ngadu, itu anak itu ngadu. Ngadu itu orang-orang kampung melihat tuh semua. Kata saya, udah bubar, ini bukan apa-apa, bukan ini tontonan. yang jadi penontonan, udah bubar, kata saya gitu. Orang-orang itu pada ketawa, pada ngapa. Kalau dia anget anak saya, dia pada orang-orang itu pada ketawa. Ada yang orang-orang itu mah udah jangan ditolongin, kata dia gitu. Atau orang-orang itu terus dibantuin juga enggak, pada ngeliatin aja, yang tua, yang muda, pada ngeliatin aja. Anak-anak saya begitu enggak pada mau. Nggak pada maunya, udah ini dia membohongin saya terus, karena ini terjadi udah
nggak bisa-bisa dia mengambil tanah saya ini. Jadi dia mainnya halus si orang-orang itu. Sampai sekarang ini orang masih di jalan. Saya ini Mas, bukannya setahun, 2 tahun, puluhan tahun anak saya diteror terus sampai sekarang nggak berhenti. Masalahnya apa? Masalahnya itu mau diambil lagi saya nggak ini nih, nggak bisa. Soalnya kan itu orang tua saya boleh beli. Dulunya bukan boleh ngerampok, bukan boleh maling, ahli waris punya orang tua jangan sampai kemana-mana. Orang tua mesen, nih kalau murah-murah jangan dijual, saudara lu banyak, anak lu banyak, mau kemana kalau murah dijual. Harga 5.000 perak itu jadinya apa? Ntar nggak keduman, anak lu banyak, saudara lu banyak, jadi nggak bisa dijual. Ada lagi yang angot nih, si ini Samsudin adenya Bu Ani. Samsudin angot dari Tangerang kan ke Bogor jauh, itu 1 hari Mas jalan kaki. Iya, jalan kaki 1 hari ke Bogor. Dari Tangerang ke jauh kan itu ke Bogor. Iya. Kenapa nggak naik kendaraan umum? Ya namanya orang kena medis apa gimana. Oh, kena ini ya, apa hal-hal gaib gitu ya. Jadi ceritanya gini, dia sampai di sono mertuanya nangis, semua istrinya, anak-anaknya semuanya nangis. Bagusnya mertuanya ini kasihan sama dia, diobatin sama mertuanya. Udah begitu diobatin sembuh, sekarang masih sakit juga. Nah, tahan dulu Bu Ani. Kita balik lagi ke masalah tanah nih. Iya. Nah, masalah tanah berarti suratnya semua bukan di Bu Ani. Bukan. Oh. Pas pertama kali nih Ibu Ani megang nggak sih AJB aslinya? Enggak. Iya dikasih sama itunya. AJB-nya pokoknya ditahan sama orang itu. Oh. Sama orang itu, sama Rura. Itu dipegang fotokopian dari tahun berapa? Coba dicek itunya apanya, tahun berapa itu. Dia kan ini Rura ini yang muncul jadi surat ini, dia yang ngeluarin ini surat. Oh, dia yang ngeluarin. Jadi aslinya ini parsi dia ditahan dia. Oh, nggak sempat nanya mana aslinya? Ya nggak ada aja, nggak bisa. Saya ini orang perempuan sebelah, pasti nggak diladenin lah. Atau jangan-jangan lurah ngasih 100 juta tadi beranggapan itu ibu jual? Enggak, kan saya udah bilang harga segitu saya nggak nerima, ini hari ini juga gugur kata saya. Sabar, saya nggak bisa sabar, udah gugur kata saya. Jadi kasih 100 juta Ibu Ani sebenarnya nggak mau? Nggak mau, kan dipinjemin ngomongnya. Ngomongnya dipinjemin, bukan dibeli. Bukan, sama saudara itu dipinjeminnya 100 juta, katanya gitu. Jadi saya ini dipinjemin itu dia yang ngajak, bukan saya yang ngajak, dia yang ngajak saudara. Ibu Ani sempat ada tanda tangan nggak? Atau surat menyurat yang Ibu Ani tanda tanganin? Saya ini nggak bisa nulis, tapi dia yang nulisin baru. Tapi Ibu Ani baca nggak ada surat perjanjian atau apa? Enggak, pokoknya mah enggak, alah, pokoknya udah ngambil duit hilang gitu. Dia yang bawa ini si saudara saya ini yang besan itu. Saya masih bingung ketika Ibu Ani dari rumah ke rumah lurah itu kan sampai nggak tahu tujuannya itu loh. Masih bingung. Iya, soalnya itu begitu diangkat, begitu diajak langsung ngikut di saya. Jadi kayak orang gimana gitu, kayak orang bingung. Saya ini kayak orang bingung. Saudaranya nggak ngasih tahu tujuannya mau ngapain ke rumah Pak Lurah? Ya itu, ya orang itu yang ngajak. Iya, maksudnya kan pasti dia, ayo ke rumah Lurah yuk, kita mau ini gitu kan. Dia nggak ada omongan apa-apa? Enggak, cuman yuk ke rumah Lurah dipinjemin duit. Emang duit apaan? Pokoknya kita dipinjemin aja, katanya gitu. Pokoknya dibilangnya mau dipinjemin duit. Begitu aja dia ngomong. Tapi kita nggak tahu ya, Allah alam ya. Tapi kalau yang dari obrolan ini sih, saya nangkepnya gitu Bu Ani. Jadi sebelum ngasih 100 juta, Lurah udah ada omongan untuk nawar kan? Kata saya, mau ngapain nanya-nanya orang-orang, datang aja sama saya. Terus kata orang-orang itu, susah banget nih orang, ngapain juga, enggak mati-mati. Hah? Enggak mati-mati katanya. Itu Lurah ngomong begitu? Orang semua. Orang ngomong ke ibu?
Nggak mati-mati. Ada yang ngomong sama saya, Ibu Ani punya apa sih, katanya. Nggak mau mati-mati, diapain juga nggak mau mati-mati. Saya kan mintanya sama Allah, kata saya minta dilindungi, dipanjang umur, sehat, lebar rezeki, kata saya gitu. Berarti Ibu Ani punya total berapa meter tanah di sana? Semuanya ada 4.000, tapi 4.000. kalau di surat ada 3.600. Di surat 3.600. Nah, Ibu suratnya lihat di mana? Lihatnya di rumah, kan dia yang ngasih. Berarti ada suratnya? Surat yang AJB jual tadi. beli, iya, Oh, jual beli. di AJB 3.600. Kalau Ibu mau jual itu per meter berapa berarti? Saya pengennya sih 1 juta. 1 juta, berarti kita kali 1 juta dikali 3.600. Nih di sini ada kalkulator ntar. Nah, pokoknya harganya segini. Kalau dikasihnya cuma 100 juta berarti masih rugi banyak ya, Bu. Iya, di titik ini sih kebayang banget ya teman-teman. Satu keluarga mulai satu persatu hancur perlahan ya kan, dari mental, lalu juga akhirnya ke psikis pasti kena juga. Padahal anggota keluarga lain tuh udah pada ninggalin rumah itu ya, Bu. Iya. Kayak saudara-saudara Ibu juga udah pada ninggalin juga kan. Nah, akhirnya siapa aja nih, Bu, yang masih bertahan di rumah Ibu? Ya, cuman saya aja sendiri, kan saudara-saudara di Tangerang semua. Tinggal Ibu sendiri sama anak yang kemarin. Menantu, iya. Ya, jadi kemarin saya sempat datang kan ke rumah Bu Ani ya. Iya. Ngelihat langsung emang ada 2 orang yang Bu Ani langsung bilang di depan orangnya sendiri pun 2 orang tersebut memang kena mental ya, Bu ya. Iya. Mengalami gangguan mental juga. Dia pada ngerujak. Oh. Mas, Kita fotonya semua tuh. lagi pada ngerujak ya. Ini anak semua. Ini cucu. Oh, ini cucu. Ini anak nih. Oh, ini anak. Siapa namanya, Bang? Siapa namanya Cina itu? Dina. Kalau ini namanya siapa? Riki. Rizky. Yang ini siapa? Dina. Dina. Oh. Iya, iya. Nah, anak-anak yang sekarang masih sama Ibu keadaannya kayak gimana nih, Bu? Selain yang 2 orang kemarin saya lihat. Alhamdulillah sih sekarang cuman ya udah minta rujukan kan dari Grogol ke Puskesmas itu, dikasih rujukan dari situ, alhamdulillah dikasih obat sama. Nah, selama Ibu tinggal sama anak-anak Ibu yang sekarang nih, yang dalam tanda kutip, maaf ya Bu, dalam gangguan mental, pernah nggak sih Bu kepikiran kayak udahlah mau nyerah aja lah, udahlah nggak apa-apa lah, tanah kasih aja deh ke orang itu? Itu saya rasanya berat ninggalnya, berat soalnya orang tua jangan sampai pergi dari sini. Punya kita, bukan punya orang, ini orang tua ninggalin anak, jangan sampai pergi dari sini, punya kita. Kata orang tua ini, biarpun gimana-gimana, ini punya orang tua, jangan ditinggalin. Rumah ini biarpun rombeng, jelek, biar kata orang gimana-gimana, tungguin. Kata orang tua begitu. Jangan sampai ada yang ngerubuhin. Pasti itu juga ada yang nimpahin. Rumah itu pada bocor, kena timpah. Saya ini ngomong sama Jaro, apa gimana ini rumah adanya nimpahin. Itu kan kalau orang nganjang itu kan ngelancong itu orang pemuda-pemuda malam kan. Nah, dugaan dia orang-orang itu yang nganjang itu. Orang-orang yang nganjang. Nganjang nih apa ya? Pacaran ke rumah pacar itu. Mana mungkin orang nganjang itu nimpahin rumah, kata saya. Saya nggak mau bermasalah sama Ibu Ani, kata dia. Dia berhenti tuh, nggak mau ngomong lagi. Nah, sekarang begini, yang kemarin itu di dalam rumah, foto itu yang foto plang tanah saya itu jam 1 saya keluar, jam 2 saya buka jendela belakang, itu ada yang ngegotong-gotong, ada yang maling. Oh, ada yang lepasin? Patok tanah ya berarti? Iya, yang kemarin itu. Ada yang ngeluarin itu, ada yang bawa ngegotong-gotong itu. Ditanya sama saya, kenapa dibawa itu? Plang itu kan punya orang tua saya, ahli waris orang tua saya, kenapa dibawa-bawa? Ini Teh Ani nggak mau diajak
kompromi katanya, nggak mau diajak diurus. Sekarang kalau ada apa-apa saya nggak mau ngurusin. Kenapa nggak mau ngurusin? Saya itu hak orang tua saya kok, itu kan terserah saya, itu hak saya. Ngapain itu lu campur? Ini diurusinnya susah nih orang, kata dia. Kata orang itu diurusinnya susah, nggak mau diurusin. Ini kan punya orang tua saya, hak saya, itu orang lain nggak boleh lu campur. Ini kan punya saya, kata saya. Nah begitu itu kongko tuh orang itu ngomong, ini Teh Ani kita mah kasihan sama Teh Ani katanya, bukannya saya ikut campur, kata dia gitu. Ini Teh Ani kudu diurusin, kudu nurut. Saya nggak mau, ini punya orang tua saya, bukan punya orang. Nah begitu dia balik ke rumah tuh jam 2, saya nutup jendela. Begitu nutup jendela itu pelang itu dilempar ke belakang. Ya, intinya pelang itu tuh dilepas dari tempatnya ya berarti ya. Digotong-gotong sama dia, dilempar. Nah pagi-pagi saya ambil, saya simpen di dalam rumah. Makanya kemarin ada dalam rumah ya. Nah ini sebenarnya ceritanya makin absurd banget sih teman-teman. Jadi ada teror yang berbau mistis, lalu juga ada teror dari warga sekitar. Nah Bu Ani sendiri nebak nggak sih? Ini nih kira-kira teror-teror yang Ibu Ani alami ini dari siapa sumbernya? Tebakan hati saya, orang-orang itu yang ngarahin punya saya. Nah sekitar itu orang-orang di situ mau ngarahin saya, nggak bisa-bisa kenanya sama anak. Ntar lagi anak udah 3 kali anggap tuh anak. Bolak-balik aja saya ke rumah sakit Grogol tuh. Jadi si tanah ini nggak dilepas-lepas sama saya. Soalnya itu boro-boro sekarang buat beli tanah, buat makan aja susah. Nah saya mikir di situ, mikir panjang, anak banyak, saudara banyak, kata saya. Ngapain saya pasrah? Ini kan bukan boleh nyuri, boleh maling. Ini punya hak orang tua saya, punya hak saya. Coba dah, nggak bisa lu nggak jual, kata orang-orang itu sekitar. Biarin aja katanya. Kata dia kuat enggak di situ, orang-orang itu. Nah di hati ini lah minta aja sama Allah kuasa, kita kan mana yang salah yang benar, ntar juga dia yang nilainya orang benar, orang salah disalahin, orang benar dibenerin. Lu nggak punya apa-apa, lu nggak punya surat, nggak punya apa, biarin aja. Kita yang ngerasain, orang-orang itu tiba ngomong doang, nggak tahu apa-apa. Kita yang jelas yang megang. Sabar Bu. Jadi kita bisa ngerasain sih teman-teman ya, ketika harta benda milik kita satu-satunya itu kayak kita ada bayangan itu bakal diambil atau dirampas sama orang sih, gue ngebayangin sih. Jangankan tanah yang ribuan meter. Gue punya benda handphone aja kalau dirampas sama orang pasti kesel banget. Padahal handphone pun kalau diambil gue masih bisa makan. Nah, Bu Ani punya tanah 3.600 meter yang tertera di surat. Gak bisa ngomong lagi sih. Ya Allah. Udah biarin, saya masih bertahan lah di situ. Itu kan masih kuat, kita punya tanda bukti. Iya. Semuanya boleh tahu, kalau udah begini jalanin aja, jangan sampai ada apa-apa lagi keluarga saya. Amin. Mohon maaf Pak Lurah, tolong dibantu keluarga saya, jangan sampai terlunta-lunta keluarga saya. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah dibantu keluarga hamba ini, jangan sampai ada apa-apa, jangan sampai terlunta-lunta kayak yang udah ya udah, jangan sampai terjadi lagi ya Allah. Amin. Mohon kepadamu ya Allah, tolong dibantu. Amin ya Allah, amin. Ya semoga suara dari Ibu Ani ini bisa didengar sama yang bersangkutan, terutama Pak Lurah, yang mana memang Bu Ani bertujuan datang ke sini supaya didengar sama Pak Lurahnya, karena sudah berapa waktu Bu Ani memang tidak
pernah ketemu lagi sama Pak Lurah setelah ngasih uang yang 100 juta itu. Dan Bu Ani, versi Bu Ani tidak merasa pernah menghitung uang itu ada berapa. Cuman katanya di dalam amplop itu ada 100 juta. Cuman katanya ada 100 juta. Nah, kalau sekarang Ibu bisa ngomong langsung nih sama Pak Lurahnya. Ya. Bu Ani mau ngomong apa sama Pak Lurah? Ngomong gini aja. Pak Lurah, ini tanah jangan ditahan-tahan. Itu kan tanah ahli waris orang tua saya. Jangan dibohongin aja saya, Pak Lurah. Kudu kasihan lah sama rakyatnya. Jangan sampai telantar, jangan sampai bagaimana, kasihanilah si Ani ini, ya Allah. Yang benar Pak Lurah, saya mohon Pak Lurah, tolonglah saya, jangan ditahan-tahan punya orang tua saya. Kasihanilah saya. Saya kan orang nggak punya, orang butuh, jangan dibohongin terus. Kan aturan Pak Lurah ini ngebimbing rakyatnya. Masa rakyat dibohongin terus? Nggak boleh begitu. Kudu lihatlah keadaan saya, keluarga saya, jangan sampai telantar. Bisa bagaimana sih kayak orang-orang itu Pak Lurah, jangan sampai ada apa-apa, keluarga saya dijahatin terus. Gimana ini anak keadaan saya kan orang nggak punya, orang butuh. Bagaimana Pak Lurah, pendapat Pak Lurah gimana? Pak Lurah ini jangan orang yang ada aja dilihat, yang susah sama yang nggak punya, kayaknya gimana gitu Pak Lurah. Mohon ini saya mau jual tanah, tolonglah dibantu, jangan sampai bertahan begini. Jadi saudara saya ngarep, saya juga ngarep, jangan sampai dipertahan lah. Kasihanilah saya, jangan sampai bertahan-tahan udah puluhan tahun, bisa 12 tahun nih ngerasain anak saya gangguan. Ya, mudah-mudahan Pak Lurahnya denger ya. Berarti rumah tuh di Kecamatan Rajak ya? Iya. Kecamatan Rajak. Kelurahannya? Kelurahan Sukamana. Kelurahan Sukamana. Kebetulan ini kita kelurahannya sebelahan, Bu. Lurahnya saya tahu. Iya. Ini video 99% pasti nyampe ke Pak Lurah. Mudah-mudahan Pak Lurahnya denger ya. Pak Lurah, keluh kesah warganya. Dengar sendiri. Mudah-mudahan ada solusi ya, Bu ya. Ya, teman-teman, jadi itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, karena bukan cuman yang dihisap tuh bukan cuma nanti pertanggungjawaban antara istri, anak, tapi juga tentang apa yang dia pimpin selama dia menjabat. Karena hal kecil segini aja tuh ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Makanya semakin banyak kita duit, semakin banyak harta, akan semakin banyak pertanyaan yang akan ditanyakan nanti di akhirat. Digunakan untuk apa? Lalu itu duit kemana? Ya Bu ya. Jadi buat teman-teman, ketika kita nggak punya apa-apa, jangan merasa kalau kita tuh lemah segala macam. Belum tentu. Karena hasil akhir itu adalah di akhirat, bukan di masa hidup. Walaupun semasa hidup tuh ya penting untuk kita punya duit supaya kita bisa berbuat baik. Tapi ketika kita punya duit dan kita punya power, dipergunakan untuk menindas, ya di akhirat lah nanti pertanggungjawabannya. Nah, buat teman-teman kalau punya cerita yang lebih menarik, lalu punya cerita yang lebih mistis dan juga lebih horor, boleh banget kalian DM ke Instagram gue di sini, atau boleh juga email ke sini, atau boleh juga komen langsung di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu, di-like dan juga di komen. Bu Ani, terima kasih banyak. Semoga suaranya didengar sama Pak Lurah. Kebetulan memang kita deketan. Saya tahu persis nama lurahnya. Lalu juga ya gitulah. Pokoknya mudah-mudahan Pak Lurahnya nonton juga. Pak Lurah, aspirasi warganya semoga didengar dan ada win-win solutionnya lah. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani, di Omah Bang Breu. Jangan lupa bahagia. Raos pisan.